Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Syabila Rizkyani dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur iklim dan cuaca serta menjelaskan mengenai alat-alat meteorologi. Unsur-unsur iklim dan cuaca. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari merupakan pancaran energi panas yang dapat dirasakan di atmosfer hingga permukaan bumi. Hal ini merupakan faktor utama yang berperan dalam proses pembentukan cuaca di atmosfer bumi karena radiasi panas diperoleh untuk menjadi penggerak siklus-siklus di atmosfer yang menyebabkan perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Yang kedua, lama penyinaran dan sudut datang sinar matahari, yaitu banyaknya energi matahari yang terpancar lewat radiasi yang menyentuh permukaan bumi. Intensitas ini berbeda di setiap tempatnya, tergantung dari letak lintang serta sudut jatuhnya sinar matahari di bumi. Yang ketiga, suhu udara, yaitu derajat atas panas dan dinginnya dari udara pada suatu batasan ruang dan wilayah. Suhu udara terjadi karena adanya aliran energi kalor dari radiasi matahari melalui gelombang-gelombang panjang ke molekul-molekul udara di atmosfer dan molekul lainnya di permukaan bumi. Yang keempat, kelembaban udara terjadi ketika pemanasan di permukaan bumi yang menyebabkan air-air yang ada pada permukaan bumi, baik di darat maupun di laut, menguap dan termuat dalam udara. Kandungan uap yang ada di dalam udara tersebut dinamakan kelembaban udara. Makin tinggi suhu di suatu tempat, maka makin tinggi pula tingkat kelembaban udaranya. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul oleh adanya berat dari lapisan udara. Oleh karena itu, jika suhu semakin tinggi, maka tekanan udara akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena udara yang hangat bersifat renggang. Sebaliknya, jika suhu semakin rendah, maka tekanan udara semakin tinggi karena udara yang dingin lebih padat daripada udara yang panas. 6. Penguapan. Penguapan atau evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air. Penguapan dipengaruhi oleh penyinaran matahari, suhu, tekanan, dan keadaan angin. Proses penguapan terjadi ketika adanya pemanasan di permukaan bumi yang menyebabkan air-air yang ada di permukaan bumi, baik di darat maupun di laut, menguap dan termuat dalam udara. 7. Penutupan awan, yaitu keadaan langit ketika tertutup oleh awan. Awan terbentuk karena proses penguapan di permukaan bumi. Namun, awan tidak selalu terbentuk di setiap daerah yang terjadi penguapan besar karena adanya pengaruh angin dan lain-lain. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin. Angin secara umum diartikan sebagai pergerakan massa udara karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada tempat yang berbeda. Yang terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi adalah fenomena di mana uap air yang berada di atmosfer berkondensasi dan turun ke permukaan bumi. Presipitasi terjadi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es. Presipitasi umumnya dikontrol oleh suhu udara serta kadar uap air yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, barometer. Fungsinya untuk mengukur tekanan udara. Satuannya milibar. Cara kerja barometer aneroid. Yang pertama, strip pada kedua sisi lempengan logam aneroid dihubungkan ke aliran listrik. Yang kedua, pembacaan tekanan udara terjadi apabila variasi jarak antara dua strip pada lempengan logam. Selanjutnya, apabila terjadi kenaikan maupun penurunan tekanan udara, maka lempengan logam akan ikut memuai atau menyusut. Cara penempatan barometer aneroid. Jenis aneroid harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu di wilayah tersebut. Caranya dengan memutar skrup menggunakan obeng, karena alat ini tidak mempunyai alarm. Ketahui juga penggunaan aneroid terlebih dahulu supaya dapat melihat besarnya tekanan suhu pada wilayah tersebut. Yang kedua, anemometer. Fungsinya untuk mengukur kecepatan angin.
Satuannya meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara kerja anemometer. Setiap jenis anemometer mempunyai cara kerja yang berbeda-beda. Untuk anemometer mangkok, cara kerjanya berdasarkan panjang putaran keliling dikalikan jumlah putaran yang dihasilkan dari tiupan angin dibagi satuan waktu, yang dari hasil tersebut kemudian disebut oleh mesin pencatat pada alat tersebut. Kemudian cara penempatan anemometer. Hanya dengan meletakkan alat ini di luar ruangan dan tempat terbuka, lalu akan menghasilkan perhitungan dengan sendirinya. Yang ketiga, hygrometer. Fungsinya untuk mengukur kelembaban udara relatif. Satuannya Celcius atau Fahrenheit. Cara kerja hygrometer. Hygrometer terdapat dua skala, yang satunya menunjukkan kelembaban dan satunya menunjukkan temperatur. Cara penempatan hygrometer. Cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H atau suhu dengan derajat Celcius. 4. Panci penguapan. Fungsinya untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu, seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Satuannya milimeter. Cara kerja panci penguapan yaitu setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm dan temperatur dicatat dengan termometer apung. Mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. 5. Ombrometer. Fungsinya untuk mengukur curah hujan. Satuannya milimeter. Cara kerja ombrometer yaitu alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila pelampung bergerak, baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan yang dapat diketahui. 6. Aktinograf bimetal. Fungsinya sebagai alat ukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara kerja aktinograf bimetal yaitu saat matahari belum bersinar, biasanya pada pukul 6 pagi, kemudian buka penutup atau penutup alat, lepaskan pukul drum dari safnya, pasang kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di penjepit pukul drum sistem, hidupkan pukul drum, pasang drum clock kembali ke tempatnya, pemutar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran, tutup kembali penutup atau setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Pias harus diambil. 7. Penakar hujan otomatis. Fungsinya sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara kerja penakar hujan otomatis. Yang pertama, jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Kemudian air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Hefel dan mereset pena ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang. 8. Termometer apung maksimum dan minimum. Fungsinya untuk mencatat suhu maksimum dan minimum udara yang terjadi selama 24 jam. Cara kerja termometer apung. Suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks termometer dalam atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. 9. Termohigrograf. Fungsinya sebagai pencatat suhu udara dan kelembaban udara. Satuannya derajat Celcius dan persentase. Cara kerja termohigrograf yaitu sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Namun bila udara mendingin, logam akan mengkerut dan menggerakkan pena ke bawah. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Jadi bila udara basah, rambut akan memanjang, dan bila udara kering, rambut akan memendek. 10. Barograf. Fungsinya sebagai pencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya milibar. Cara kerja barograf yaitu sensor menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam yang hampa udara yang terbuat dari logam yang sangat lenting.
Bila tekanan atmosfer berubah, maka volume kotak akan berubah. Perubahan volume kotak dihubungkan dengan tangkai pena dan menggores di pias. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.